Teman-teman sekalian, kalau kita bahas dalam Al-Quran atau kita ambil ayat dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa hidup kita itu tujuannya apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Maka ibadah itu, ya ada lagi ayat yang lain Allah katakan bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah. Khalifah itu kan gagah, nggak sakit-sakitan, nggak batuk pilek, nggak mencret-mencret terus gitu kan. Jadi kita bayangkan sosok khalifah yang perkasa gitu kan. Yang pastinya makannya baik, minumnya baik, sholatnya baik, semua baik gitu kan. Bukan baru hujan sedikit, sudah nyalain hujan. Baru musim rambutan sedikit, nyalain rambutan. Semua batuk, semua pilek gara-gara musim. Nggak ada yang benar kecuali badannya doang. Sekarang kan begitu manusia. Jadi bukan salah buminya, tapi salahnya kita yang tidak mampu menyesuaikan dengan bumi ini. Ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan atau mungkin membuat kita ini dalam sekalian bisa lebih baik lagi untuk beribadah. Kenapa? Untuk ibadah. Yang kalau misalkan saya katakan tadi bahwa untuk jadi Abdullah itu kan, jadi Abdullah itu kan ibadah. Maka ibadah itu butuh fisik. Ya, butuh fisik supaya apa? Supaya dapat pahala sempurna. Supaya dapat pahala sempurna. Maka kalau seandainya ada orang yang sakit-sakitan, biasanya kemungkinan besar ada hal-hal yang berhubungan dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran atau sunnah Nabi SAW yang dilanggar di situ. Itu aja sebenarnya. Sekarang mungkin kalau kita boleh lihat, contoh kita ambil satu hal yang sederhana sekali. Allah katakan wakulu wasrobu walatusrifu. Makalah tapi jangan berlebihan, kata Allah. Makan tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau lebih-lebih nanti cepat apa terjadi atau bagaimana konsep lebih itu, kata Nabi SAW, kalau seandainya kamu makan maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk darah, kan gitu konsepnya. Kalau itu dilanggar, apa yang terjadi? Maka Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, Nabi katakan, apa aku melihat di kalangan umatku di akhir zaman nanti, kata Rasulullah, banyak dari mereka yang gemuk, kata Rasulullah. Ya. Gemuk itu gara-gara apa? Gemuk gara-gara banyak makan, kan? Selesai. Ya, tidak apa-apa yang gemuk lah, tidak apa-apa. Ya, nikmati saja. Ya, jadi apa? Saya ngisi begini supaya jadi ibroh, karena saya pernah ngisi di sebelah di Bani Syariah waktu itu. Satu kajian ada bapak-bapak datang itu kan, dok berat saya begini terus datang, kemudian kajian yang kedua sudah turun hampir 20 kilo berat badannya. Masya Allah, dan gantengnya luar biasa habis itu Pak. Emang orang yang langsing slim itu emang ganteng gitu ya. Gemuk juga ganteng sih dari kejauhan. Baik. Jadi ada yang dilanggar di situ ya. Jadi kalau sesuatu dilanggar, maka apa yang terjadi? Pasti berakibat ke ibadah. Ya. Banyak makan ya, kata ulama, salah satu penyebab lemahnya iman adalah banyak makan. Dua pintu yang menyebabkan kerasnya hati atau lemahnya iman, ya, yang pertama banyak makan, yang kedua banyak bicara. Kalau nggak penting nggak usah ngomong. Ya, kalau nggak penting nggak usah ngomong, karena itu mempengaruhi fisiologisnya kita. Anda ngelihat sesuatu, Anda mendengar sesuatu yang nggak penting, nggak perlu, fisiologis kita terganggu loh. Bagi yang suka mungkin baca berita-berita kriminal gitu, tanpa sadar itu apa ya, sesuatu itu akan tersetting di otak gitu kan. Ya makanya dari awal itu ya Quran kajian ya. Seperti itu aja sebenarnya kalau mau sehat pikirannya. Dan memang begitu yang diajarkan oleh para salafus saleh. Anda bayangkan ini Madinah. Madinah ini diimpit oleh dua imperium besar loh, Romawi dan Persia. Coba bayangkan. Kota kecil gitu kan, nggak ada apa-apanya. Tapi Nabi SAW tidak pernah mengutus sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya Tolha, Zubair, Abu Bakar, Umar, Ali, segala macam untuk belajar di Romanya atau Persia. Tidak belajar. Apa yang Nabi kerjakan? Apa yang Nabi tarbiyahkan pada mereka? Al-Quran. Gitu saja. Ya maka kata kunci apa? Semakin kita dekat dengan Al-Quran kan, maka semakin banyak ilmu yang akan Allah berikan kepada kita. Semakin banyak. Dia mau ilmu apa? Ilmu tentang komunikasi, telekomunikasi, semua ada di situ. Maka kunci kesehatan yang pertama dalam Islam adalah bukan fisik dulu. Ya, Islam mengajarkan kepada kita semua sekalian bahwa kunci kesehatan terletak pada kolbu, hati dulu. Ya, semua penyakit fisik diawali dengan penyakit kolbu. Semuanya begitu. Ya. Baik, bagaimana kita membahasnya? Penyakit kolbu itu secara kalau digambarkan panjang lebar banyak, tapi dua yang jadi titik kuncinya adalah kalau nggak syubhat syahwat itu aja. Orang banyak makan misalkan syubhat atau syahwat nafsu kan gitu. Jadi semua itu kalau ditarik dari agama, dan lihat bagaimana Anda atau kita, saya tanya kepada teman-teman sekalian, kalau seandainya Anda habis makan banyak gitu kan, ada orang habis makan banyak, ya bisakah orang dalam kondisi perut kekenyangan
ya, dia bisa mengangkat tangannya berdoa, khusyuk, menangis, baca Quran, menangis, gak bisa loh. Gak bisa, karena memang kata kuncinya apa? Kalau kolbunya mau sehat, artinya sama dengannya, kalau fisiknya mau sehat, maka jangan banyak makan. Karena kolbu kita itu tidak perlu banyak makan. Ya makan sedikit aja, sedikit berkualitas. Selesai. Itu sebabnya Nabi katakan apa? Ususnya kaum muslimin itu kalau dia makan untuk 7 usus, nanti makanan tuh berkah gitu loh. Gak perlu banyak. Dan zaman sekarang banyak orang makan itu bukan untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, tapi lebih banyak untuk memenuhi nafsunya. Gitu. Contoh mungkin mie instan sehat? Semua pernah makan kan? Kita mungkin orang Indonesia tak pernah ada lidah kita itu tidak kena mie instan. Semua pasti kena. Tapi kenapa dimakan? Nah, enak kan? Nafsu kan? Dia akan jatuh, akan membuat kita jatuh terus-menerus. Jadi kalau semua orang itu makan sesuai dengan nafsunya, mengutamakan nafsunya, kata Rasulullah SAW, kata Allah sendiri, dia lebih buruk daripada hewan. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah ngerti konsepnya, kalau kita sudah memahami bahwa tadi kata kunci kata Nabi SAW, iza sholat jasadukulu, iza fajajakulu, kata Rasulullah SAW bahwa sehatnya tubuh manusia itu bergantung dari si organ ini. Organ ini namanya apa? Kolbu. Kalau dia sehat, maka sehatlah semua. Kalau dia baik, baiklah semua. Ya. Maka kata kuncinya apa? Benerin kolbunya. Kalau mau sehat. Sehingga nanti kalau sudah kayak begitu, tingkatannya begitu, Anda atau kita tidak akan perlu banyak makan sedikit, insya Allah berkualitas, sudah cukup. Ya. Buktinya apa? Buktinya di Ramadan kita nggak banyak makan. Kayaknya sih begitu. Meskipun saya belum yakin juga, karena Ramadan malah justru inflasi kita paling tinggi kan. Katanya, kata orang ekonomi begitu. Kenapa? Karena lebih banyak mikir sahur apa, buka apa, sahur apa, buka bersama siapa. Tapi Quran 1 juz, 2 juz tak terbaca. Kalau kita sekarang dikasih pilihan untuk makan sama tidak makan, pilih mana? Makan. Kalau saya sih makan. Karena kita punya nafsu kan. Kita punya nafsu. Allah sudah tahu dan Allah memang yang menginstal nafsu itu dalam diri manusia. Kalau bisa dikendalikan, dia sehat. Orang itu akan jauh lebih mulia pada malaikat. Tapi kalau nggak bisa dikendalikan, dia akan bermasalah. Seperti itu. Ya. Maka karena manusia sukanya makan, ya, dan disuruh berhenti makan nggak mau, Allah wajibin puasa kan. Lihat. Jadi kalau Anda punya mobil, ada servis bulanan, ada servis tahunan, ada servis apalah gitu kan. Sama kayak manusia. Karena manusia sukanya digeber-geber terus nafsunya, disuruh stop 30 hari Ramadan. Kasih pahala sekalian. Kan gitu. Selesai itu, masih kurang. Allah Maha tahu. Dikasih lagi puasa Syawal 6 hari. Masih kurang itu lagi, Allah kasih puasa Senin Kamis. Masih kurang lagi, Allah kasih puasa 3 kali sebulan. Dan puasa-puasa sunnah yang lain. Jadi kalau kita polanya itu udah jelas banget sebenarnya. Islam tuh mengatur. Jadi dalam Islam urusan kesehatan itu sangat-sangat low budget. Kemarin ada mahasiswa tanya, dokter bagaimana kami yang mahasiswa ini yang anggarannya terbatas, nggak bisa beli ini beli itu segala macam. Saya bilang jawabannya sederhana sekali, banyakin puasa aja. Ya kan? Betul nggak? Banyakin puasa aja. Lagi mau takjil, mau iftar, pergi ke masjid yang ngasih sedekah puasa. Kalau zaman kuliah lu katanya pasukan pemburu takjil. Ya, cari takjil yang sehat. Tapi sekarang masalahnya Ramadan gak banyak masjid yang nyiapin takjil yang sehat. Gorengan lagi. Teh manis lagi. Sirup lagi. Kapan mau sehat? Gitu loh. Udah ngerti gak sehat, udah ngerti gak baik untuk dimakan, masih dimakan juga, zolim namanya. Setuju gak? Ada satu quote yang saya biasa sering sampaikan. Hunger is the first element of self-discipline. If you can control what you drink and what you eat, you can control everything else. Lapar itu adalah elemen pertama disiplin diri. Kalau kita bisa ngatur lapar, kita bisa ngatur yang lain. Kalau pas lagi lapar, coba jangan langsung makan dulu. Biarkan tubuhnya mendetoks dulu. Biarin dulu. Kenapa? Karena kata kuncinya, ya tubuh kita tuh kalau nggak ada bahan baku yang masuk, dia akan bongkar bahan baku yang ada. Dan bahan baku yang paling sering jadikan bahan pembongkaran tuh namanya lemak. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti konsep lapar ini, kita akan lebih senang lapar. Ya, dia akan mendetoks terus badan kita. Kalau gula masuk,
diubah jadi glikogen. Glikogen nggak kepake, diubah jadi lemak. Lemak itu letaknya paling dalam. Ya, jadi paling disimpan di tubuh kita itu dan paling susah dibongkar. Makanya cara membongkar lemak tuh paling mudahnya adalah bongkar dia menjadi energi dengan cara sering-sering melaparkan diri. Proses ini kalau terjadi atau kita lakukan, maka tubuh akan melakukan satu proses namanya autofagi. Autofagi itu dia akan memakan sel-sel yang rusak. Sesimpel itu coba. Tapi tahan dulu laparnya. Nanti kalau sudah mau makan, baru makan. Ya, makannya tapi dipikirin. Yang saya makan ini kira-kira sehat nggak?